Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silva Miladia, NIM saya 19505-184. Di sini saya anggota dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi mengenai proper budgeting pada mata kuliah penganggaran sektor publik. Pada materi kali ini akan ada 6 subbab yang akan dibahas di materi proper budgeting. Saya akan membahas mengenai 3 subbab pokok materi, mengenai pengertian, konsep, dan juga urgensi dari proper budgeting. Dan rekan saya Dita Novianti akan memaparkan mengenai karakteristik dari proper budgeting, prasyarat dari proper budgeting, dan juga aspek teknik operasional. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni mengenai apa sih proper budgeting itu sendiri. Nah, proper budgeting merupakan salah satu reformasi anggaran yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Supaya apa? Supaya hidup mereka dapat terjamin hak-hak dasarnya. Adanya proper budgeting ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan hak-hak mereka untuk dinikmati mereka. Nah, Berek et al. Tahun 2006 dalam Zamroni Al-Anwar tahun 2008 memberikan 3 pengertian yang salah satunya yaitu pertama, suatu anggaran yang mengarah pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak kepada orang-orang miskin. Nah, yang kedua, merupakan praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Yang ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar dari masyarakat miskin. Sebab selanjutnya yakni mengenai konsep dari proper budgeting. Nah, salah satu yang masih menjadi permasalahan dan menjadi fokus dan juga sorotan dari berbagai pihak ialah masalah kemiskinan. Seperti yang kita tahu di negara kita sendiri, di negara Indonesia, meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari 70 tahun, namun angka kemiskinan bisa dikatakan masih cukup tinggi. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang kurang mampu atau warga negara Indonesia miskin, dapat menuntut 3 landasan hak atas mereka. Yang pertama ada hak asasi manusia, ada hak warga negara, serta ada hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, anggaran yang berpihak pada orang miskin merupakan salah satu wujud implementasi fungsi negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan tentang konsep dari anggaran yang berpihak pada orang-orang miskin. Namun, secara umum, anggaran yang berpihak pada orang miskin sering dimaknai anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dasar orang miskin. Nah, apa saja sih yang menjadi kebutuhan dasar orang miskin? Nah, di antaranya yang pertama, kebutuhan minimum dari sebuah keluarga untuk konsumsi. Seperti apa? Seperti makan, tempat tinggal, minum, pakaian. Nah, kemudian ada essential service untuk konsumsi kolektif yang ditujukan kepada masyarakat, yakni ketersediaan air bersih, listrik, transportasi publik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yakni partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, subbab yang terakhir yakni mengenai urgensi proper budgeting. Seperti yang kita tahu bahwa kemiskinan masih menjadi fokus dan sorotan dari berbagai pihak. Di Indonesia sendiri, angka kemiskinannya juga masih terbilang cukup tinggi. Nah, dari banyaknya penyebab kemiskinan, salah satunya adalah keterbatasan dan ketidakadaan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Artinya apa? Artinya
kebijakan anggaran tidak responsif terhadap upaya mengatasi keterbatasan akses dan kontrol oleh orang miskin, di mana nantinya akan berdampak pada langgengnya persoalan kemiskinan itu sendiri. Nah, ada beberapa alasan yang melatar belakangi kenapa diperlunya anggaran untuk berpihak kepada masyarakat miskin. Di antaranya, yang pertama, melalui salah satu fungsinya, yakni distribusi. Anggaran merupakan entry point untuk mewujudkan sebuah keadilan. Nah, yang kedua ada anggaran dapat menjadi alat untuk implementasi program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan, baik yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, yang terakhir, orang miskin juga membayar pajak dan retribusi yang dimana menjadi sumber pendapatan anggaran, baik di sebuah negara maupun pendapatan anggaran di suatu daerah. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penuturan maupun perbuatan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Novianti, NIM 83. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik proper budgeting. Nah, di dalam karakteristik ini bisa dilihat dari dua segi, yaitu dari segi pendapatan dan juga dari segi belanja. Yang pertama dari segi pendapatan. Tidak memungut pajak dan retribusi terhadap transaksi pemenuhan pelayanan dasar publik, misalnya retribusi rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan juga lain-lain. Yang kedua ada tidak menjadikan pajak dan retribusi pembelian kebutuhan dasar orang miskin sebagai sumber pendapatan utama daerah. Yang ketiga, tidak membebani orang miskin dengan berbagai jenis pungutan pajak dan juga retribusi. Sedangkan yang dilihat dari segi belanja, yang pertama dialokasikan anggaran untuk subsidi pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, misalnya seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pembebasan biaya pendidikan. Yang kedua, alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana publik yang berpihak kepada orang miskin, seperti puskesmas, air bersih, dan jalan desa. Yang ketiga, alokasi anggaran untuk melakukan pendataan kelompok miskin dan asesmen kebutuhan kelompok miskin. Yang keempat, alokasi anggaran untuk memberikan ruang partisipasi dan aktualisasi diri kelompok. Yang kelima, alokasi anggaran untuk perencanaan dan penilaian terhadap program atau kegiatan yang melibatkan orang miskin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prasyarat kebijakan proper budgeting. Kebijakan proper budgeting merupakan kebijakan yang bersifat teknik operasional. Agar pemerintah daerah berkenaan menerapkan kebijakan tersebut, maka perlu adanya prasyarat kebijakan. Di antaranya, yang pertama adalah kehendak politik. Memiliki komitmen kuat dan tekad yang keras untuk pihak-pihak secara langsung yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan. Agenda pembangunan menempatkan upaya dan program penanggulangan kemiskinan pada skala prioritas utama. Yang ketiga, kemauan untuk jujur dan terbuka mengakui kelemahan dan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di masa lalu dan bertekad untuk memperbaiki di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Yang kedua, iklim yang mendukung. Memiliki kesadaran kolektif untuk menempatkan kemiskinan sebagai musuh bersama yang harus diperangi. Yang kedua, adanya peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Prasyarat yang ketiga yaitu tata pemerintahan yang baik atau good governance. Studi empiris Turquoise pada tahun 2001 di beberapa negara menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara karakter suatu rezim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator pembangunan yang berkesimpulan. Yang pertama,
Makin aktif suatu pemerintahan, makin rendah tingkat kematian bayi. Yang kedua, makin rendah tingkat korupsi di birokrasi pemerintahan, maka semakin tinggi tingkat melek huruf orang dewasa. Yang ketiga, makin naik kondisi penegakan hukum suatu negara, maka semakin rendah tingkat kematian bayi. Yang keempat, semakin tinggi tingkat regulasi yang diciptakan pemerintahan, makin tinggi tingkat pendapatan per kapita. Yang kelima, di sini saya akan membahas mengenai aspek teknis operasional proper budgeting. International Monetary Fund atau IMF dan Forum Transparansi Anggaran Fitra mengidentifikasi prinsip-prinsip umum penganggaran yang baik, yaitu yang pertama, transparan. Beberapa indikator yang dijadikan acuan antara lain, dokumen anggaran dapat dengan mudah diakses oleh publik. Yang kedua, dibukanya akses atau partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya kebijakan yang memberikan tempat atau ruang kontrol dan monitoring oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balance. Yang keempat, adanya prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan atau pengelolaan keuangan baik itu negara maupun daerah, yang transparan dan menjamin hak informasi publik. Yang kedua, secara rasional. Perhitungan besaran penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dengan cermat berdasarkan data yang akurat sesuai dengan kondisi aktual ekonomi makro dan juga mikro. Yang ketiga, akuntabel. Adanya pertanggungjawaban yang tinggi dari pemerintah daerah dalam mengelola anggaran sebagai amanat rakyat. Yang keempat, keadilan dan proporsional. Anggaran yang dialokasikan secara proporsional pada sektor tertentu yang sifatnya mendesak dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, sekaligus sebagai kompensasi pemerintah kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama bagi kelompok miskin, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang telah menciptakan ketidakadilan ekonomi. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan anggaran supaya dapat dikategorikan sebagai anggaran yang bersifat pro orang miskin, yaitu yang pertama adalah aspek penyusunan anggaran. Perumusan anggaran yang dilakukan melalui public hearing atau dengan pendapat, debat media massa, dan proses pengambilan keputusan politik yang dilakukan secara terbuka. Yang kedua, melakukan analisis anggaran yang melibatkan kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin. Yang ketiga, ada aspek penerimaan daerah yang tidak membuat kebijakan pungutan daerah yang secara langsung dirasa membebani orang miskin, misalnya membebaskan pembayaran puskesmas, SPP, dan pembuatan KTP. Yang kedua, tidak membuat kebijakan pungutan daerah yang secara langsung dirasa membebani orang miskin, misalnya pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap hasil pertanian, perikanan yang diproduksi masyarakat miskin. Yang ketiga, ada aspek pembelanjaan daerah, pembelanjaan sektoral dan lintas sektoral. Yang kedua, pembelanjaan untuk program penanggulangan kemiskinan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.